Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'tsi wal qiyamah. Amma ba'du. Dalam menentukan sebuah kenyataan atau perkataan ilmiah atau tidak, intelektual atau tidak, itu harus dikoreksi dari berbagai sektornya. Kenapa? Karena istilah ilmiah itu dari A sampai Z harus betul-betul mengenai target, tidak meleset sedikit pun poin-poin perkataan atau poin-poin pernyataan. Ilmiah di kata lainnya itu mutabaqah. Jadi dilalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dilalatal mutabaqah. Sebagian ulama intelektual, yaitu ulama ahli mantik, membuat sebuah pernyataan ilmiah satu sebutan. Jadi apa yang kita sampaikan pada realita. Realita di sini berbagai macam. Jadi ada kenyataan yang bisa dibuktikan oleh hawasil khamsi, panca dia atau panca indera. Ada kenyataan yang bisa diidrok oleh akli, tapi tidak bisa diidrok oleh panca indera. Ada juga kenyataan sesuatu yang bukti, tapi diidroknya, ditemukannya oleh hati. Tidak bisa dengan logika, tidak bisa dengan apalagi dengan panca indera. Jadi perkara ada tiga. Yang pertama ada perkara nyata bisa dinyatakan dengan panca indera. Yang kedua, perkara nyata bisa dinyatakan dengan akal. Yang ketiga dengan hati. Maka dari situ status perkara dalam akidah dibagi tiga. Yang pertama, nyata, status nyatanya itu wajib dan harus ditetapkan wajib. Yang kedua, adanya perkara itu statusnya wenang dan wajib dinyatakan wenang. Yang ketiga, ada perkara yang status buktinya itu mustahil dan wajib dinyatakan mustahil. Jadi kita pahami, ada mayudraku bil hissi au bi ihda hawasil khamsi. Sesuatu yang bisa ditemukan, dibuktikan dengan panca indera. Suara itu ada, tetapi tidak bisa dibuktikan dengan mata. Siapa yang membuktikan adanya suara atau apa yang membuktikan adanya suara? Telinga. Itu pun jika tidak tuli. Jika memang daya dengarnya itu tidak gangguan. Rupa itu perkara bukti. Bisa dibuktikannya dengan apa? Dengan mata yang tidak buta. Kemudian ilmu itu perkara ada. Bisa dibuktikan oleh apa? Oleh akal. Ilmu tidak bisa dibuktikan oleh panca indera. Yang ketiga, adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dibuktikan oleh panca indera, juga akal. Bisa dinyatakan atau dibuktikannya itu, atau ditemukannya itu dengan hati. Itu pun itu maudhu pokoknya. Tidak sedikit, tidak banyak maksud saya. Tidak banyak orang yang mampu menemukan, hatinya menemukan zat Allah. Tapi ada. Nah, karena ada yang menemukan zat Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hatinya, ini yang dimaksud, dengan hatinya, berarti maudhu atau penemu zat Allah adalah hati. Berarti dalam menentukan ilmiah, jika seseorang menyatakan Allah itu ada, atau mengatakan bahwa adanya zat Allah bisa ditemukan oleh hati, nah perkataan orang tersebut ilmiah. Tetapi bukan dalam arti membuktikan realita ilmiah itu dengan melenceng. Seperti, jangankan tentang zat Allah, tentang makhluk saja. Jika seseorang menemukan suara dengan matanya, kemudian dia bilang, saya pernah melihat suara. Nah itu kata tidak ilmiah, dan dia itu dusta. Cukup sampai di situ. Bagaimana dengan kalimat yang seseorang sampaikan dalam video ini? Bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu. Bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Topik Segap, Habib Lutfi Yahya,
Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Setelah saya teliti, bagaimana kita atau saya sendiri bisa menyatakan bahwa penelitian Ki Imad itu ilmiah. Sementara dalam tutur kata menyampaikan kalimat yang tadi dalam video, itu sudah melenceng dari khat, dari etika, dari mutabaqah, dari muwafaqahnya. Sekalipun ia Robitoh Alawiyah atau Ba'alawi bukan dari bagian dzurriyyah Nabi, maka dalam pernyataan yang ilmiahnya itu bukan dengan kalimat mustahil. Kenapa? Karena kalimat mustahil tertuju itu daripada oposisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kasus Ba'alawi bukan dari dzurriyyah Nabi, itu bukan bagian daripada kelompok mustahil. Jadi kalimatnya itu sudah terukur. Apa yang dia sampaikan itu ukuran. Untuk apa? Untuk yang lain. Jadi jika dinyatakan kajiannya itu ilmiah, dari mana? Banyak tutur kata yang saya perhatikan. Bukan di sini, bukan menghakimi. Hanya ingin mengklirkan. Apakah bisa diuji keilmiahannya hasil penelitian dia? Bisa diukur dari cara menemukan berpikirnya. Cara menemukan otaknya pada sesuatu dan cara menyampaikan otak pada lisan atau tulisan. Kenapa? Karena dari situ jadi ukuran. Coba, mustahilkah Ba'alawi dzurriyyah Nabi? Sekalipun kenyataan misalnya benar bahwa Ba'alawi melenceng bukan daripada dzurriyyah Nabi, tetapi jika dinyatakan mustahil itu bukan layaknya, bukan bagian kata mustahil. Paling nyambung atau tidak, sah atau tidak. Yang masuknya pada wilayah mungkin. Jadi kita kaji kalimat. Ada mungkin katsirul wuqu', ada mungkin qalilul wuqu', ada mungkin adimul wuqu'. Nah dari yang tiga dibagi dua sifat. Ada mungkin katsirul wuqu' statusnya lazim, ada mungkin katsirul wuqu' statusnya ghair lazim. Lazim itu tetap. Saya ambil gambaran. Setiap hari lazim ada matahari. Mungkin matahari berjalan di siang hari. Dan itu terjadi mayoritas. Ya, terjadi mayoritas. Lazim siang hari berjalan matahari. Dan lazim matahari jika terbit adalah apa? Menerangi. Ya, adanya penerangan dari sinar matahari itu lazim. Setiap siang lazim ada matahari. Lazim bukan wajib, tapi identik. Sudah sebuah paket. Bagaikan neon nyala, lazim neon nyala sepanjang bahasanya nyala, maka terang, ya muncul cahaya, itu lazim. Nah, bagaimana status nasab Ba'alawi kepada Nabi? Itu mungkin masuknya katsirul wuqu', qalilul wuqu' atau adimul wuqu'. Jadi jika dinyatakan dari hasil penelitian saya, dari berbagai keterkaitan, misalkan ilmu nasab, sejarah, secara filologi, bahkan tes DNA, mungkin adimul wuqu'. Bagaimana menyampaikannya? Tipis kemungkinan Ba'alawi bagian daripada dzurriyyah Nabi. Itu ilmiah katanya. Ya, jadi itu ilmiahnya. Kemudian, jika ilmiah adalah tuntutan sebuah pembuktian, siapapun yang mentesis, saya tidak mengkerucutkan kepada Ki Imad. Khususnya Ki Imad sendiri harus bisa membuktikan kemana pastinya, realitanya. Harus bisa membuktikan.
Berarti harus nganyangka baheula. Ya, harus nganyangka baheula bahwa Ba'alawi jika bukan dari turunan Nabi, maka turunan A. Nah, membuktikan turunan A itu harus secara ilmiah yang menurut versi dia. Masa ia bisa menentukan ini bukan kanan, sementara yang kirinya tidak bisa ditemukan? Bagaimana tamyiz atau memisahkannya? Jadi yang saya kritik di sini, ini kontrolitas katanya, siakul kalamnya, giringan katanya kemana. Dan dari sini menjadi sebuah pola untuk mengukur bahwa apa yang dia tesis atau kajian kiamat benar beliau itu mengkaji, tetapi untuk dinyatakan ilmiah itu tipis kemungkinan. Artinya apa? Artinya tesisnya itu melenceng daripada ilmiah. Sekian komentar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.